Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin jamaah subuh Baitul Mumin yang saya hormati dan saya cintai. Pagi hari ini saya ditugaskan oleh TKN untuk memberikan semacam pengantar diskusi berkaitan dengan satu topik isu yang mungkin dianggap oleh kita adalah isu yang hangat, isu yang kita hari-hari bincangkan, isu yang barangkali banyak orang yang berpikir bagaimana mencari solusi. Dalam konteks ini, tema atau judul atau pengantar diskusinya mengambil tema tentang kerusakan lingkungan, korupsi, dan bagaimana pandangan Islam terhadap peristiwa itu. Jadi, supaya kita bisa memahami gejala, fenomena, fakta, peristiwa itu dengan cukup bijaksana. Pandangan Islam segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada kehendak Allah. Nah, supaya hanya sekedar jangan sampai sekedar menyatakan kehendak Allah, tapi ada sesuatu yang diikhtiarkan, sesuatu yang harus disikapi. Karena segala sesuatu itu pasti ada hikmah, ada jalan, ada solusi yang bisa kita lakukan untuk hal demikian ini. Nah, di dalam kaitan dengan ini, bahasanya tidak bahasa agama. Walaupun agama menyebutkan itu, walaupun agama menerangkan itu, tapi kita mencoba untuk melihat dalam konteks umum, gitu, dalam konteks akademik, dalam konteks keahlian, gitu, untuk bisa mengidentifikasi apa yang terjadi dalam bencana tadi. Yang pertama adalah kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam, atau dalam bahasa kita adalah sunatullah, dalam bahasa kita adalah kehendak Allah, dalam bahasa lainnya adalah act of God. Karena hal itu memang terjadi, alam menjadikan itu terjadi gitu. Seperti gunung meletus gitu. Bencana alam banjir, gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya itu memang kehendak Allah dan itu tidak bisa kita kendalikan di awal. Mengapa itu terjadi? Kendalinya adalah pada Allah. Jadi itu terjadi juga gitu ya. Yang sering kali kita maknai sebagai ini peristiwa yang harus terjadi karena Allah menghendaki itu. Yang kedua adalah faktor penyebab kerusakan lingkungan, itu adalah banjir. Karena banjir ini dua hal tadi yang saya katakan, ada sepertinya kehendak Allah banjir karena hujan dalam intensitas yang sangat tinggi, kemudian terus menerus secara frekuensinya sangat tinggi begitu. Kemudian ada yang karena manusia, banjir karena ulah manusia, banjir karena penebangan pohon, banjir karena pendangkalan sungai, banjir karena mereka tidak punya tempat untuk parkir air, karena air itu biasanya mengikuti apa yang terjadi dalam alamnya, ya, selalu itu terjadi. Banjir sendiri pada musim hujan dapat membuat bangunan dan tempat tinggal makhluk hidup rusak, lapisan tanah hilang, terbawa udara serta tanaman. Jadi ini banjir karena memang karena kehendak Allah, karena hujan tinggi, curah hujan tinggi, dan karena ulah manusia. Kemudian juga ini faktor penyebab kerusakan lingkungan karena gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi, sehingga mengakibatkan banyak bangunan yang roboh, terjadinya longsor, terputusnya air dan transportasi dan sebagainya. Jadi ada gempa bumi yang memang terjadinya kehendak Allah, atau act of God itu. Kemudian gunung berapi meletus. Nah, terakhir di Gunung Merapi ini ada bencana yang daya rusaknya efeknya sangat tinggi kepada kehidupan. Memang Bapak Ibu sekalian, dalam tata ruang kita sudah disebutkan tidak boleh ada tempat ruang yang memang punya potensi bencana dan ditempatkan pada manusia dan makhluk hidup lainnya. Tidak boleh dalam undang-undang terlarang. Tidak boleh ada izin-izin pemanfaatan ruang kaitannya dengan potensi bencana. Karena kita ada punya peta bencana. Apa saja bencana yang terjadi, banjir, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, itu kita punya petanya. Nah, tidak boleh ada izin-izin yang diberikan kepada pengusaha atau kepada masyarakat terhadap ruang yang memang punya potensi bencana. Itu tidak boleh. Kalau ada saja izin ditempatkan pada ruang yang memang punya potensi bencana, itu dipidana. Karena pasti tidak sesuai dengan rencana. Nah, jadi kita pastikan bahwa
efek, akibat, dampak dari sebuah bencana tadi bisa karena salah kita menempatkan orang dan makhluk hidup lainnya, atau memang sudah sesuai dengan kajian-kajian teknisnya, tapi Tuhan menghendaki itu terjadi bencana. Di Kobe misalnya di Jepang itu sudah pasti akan terjadi gempa. Makanya desain bangunan, desain jalan pasti sesuai dengan bencana. Jadi tidak akan banyak korban, tidak ada banyak kerugian. Karena sudah didesain sedemikian rupa bahwa gempa akan terjadi. Mau tidak mau memang itu sudah terjadi seperti itu. Tapi efek dampak akibat buruknya dari sebuah bencana itu sudah terantisipasi. Bahkan di Jepang ketika ada bencana gempa, tidak ada sebuah proses polemik, kontroversi, debat, tidak ada. Memang mereka sudah tahu bahwa itu akan bencana. Bahkan beberapa hal mereka terdeteksi berapa amplitudo, berapa magnitudonya dari sebuah bencana. Ada skala Richter dan sebagainya, sudah tahu bahwa itu kan, walaupun tahun, bulan, tanggalnya memang tidak persis akurat, tapi sudah tahu bagaimana potensi bencana tersebut. Maka ketika bencana di Jepang tidak ada seperti di Indonesia. Begitu bencana di Jepang, muncullah berbagai macam statement. Wah, rame. Bahkan lagu Ebit pun muncul. Lagu Ebit yang nama, pokoknya judulnya bencana kayak gitu. Tidak ada itu. Namanya Amaru Keisei. Amaru Keisei itu adalah sebuah kondisi masyarakatnya bahwa bencana itu bagian dari kehidupan. Bencana itu bagian dari sesuatu yang mereka akan hadapi. Pasti akan terjadi. Begitu kira-kira. Begitu bencana itu, semuanya serba siap. Serba sistemnya jalan, mekanisme jalan untuk menghadapi situasi bencana itu. Jadi tidak ada yang disebut dengan penggalangan dana, sumbangan, canceling, karena semua sudah siap, anggaran siap, teknologi siap, pemulihan siap, semua sudah ada. Kalau di kita mah begitu bencana teh ribut teh eta we gitu. Nasi bungkus, rumah dapur umum kayak gitu-gitu. Di sana sudah terjadi sudah ini. Di Vietnam banjir misalnya. Mereka hidup harmoni dengan banjir. Jadi begitu banjir, efek dampak kerugian apalagi korban itu sangat sedikit sekali. Karena mereka tahu bahwa itu akan bencana banjir terjadi per tahun atau sekian tahun siklusnya. Mereka tahu. Sudah dipelajari oleh para ahlinya bahwa sekarang dalam bulan ini atau dalam tahun ini dengan fenomena alamnya akan terjadi bencana banjir. Jadi banjir itu mereka kalau misal lihat dalam tayangan-tayangan di Vietnam tentang banjir itu, ketika banjir itu si rumah teh ngambang, kaluhur gitu. Nah, kendaraan mereka tahu pasti mereka akan selamatkan. Tapi semua rumah-rumah tidak tenggelam di dalam banjir itu. Jadi manusia sudah ini. Nah, Bandung Selatan dulu pernah desain 3. Pertama, pindahkan orangnya. Kedua, perbaiki alamnya, perbaiki ruangnya, perbaiki lingkungannya. Ketiga, hidup harmoni dengan banjir. Nah, kalau sekarang alamnya diperbaiki begitu atau dipindahkan problemnya adalah kemana mereka pindah. Itu juga ada problem karena ribuan rumah, ratusan ribu masyarakatnya. Kalau dipindahkan kemana? Di Ciuntung, di Dayakolot, di daerah Bandung Selatan itu. Ya kita pindahkan orang yang direlokasi dan mereka akan jadikan sebagai situ atau kolam retensi untuk bisa menangani ini. Gitu. Tapi itu berat sekali, biaya yang dikeluarkan harus banyak dan mereka juga tidak tahu pindah kemana. Agak susah itu gitu. Kemudian yang kedua, yuk kita perbaiki mulai di hulu. Dari mulai KBU gitu, Kabupaten Bandung Utara, di bawahnya kita perbaiki, Citarumnya diperlebar, sedimentasi diangkat, pokoknya semua diperbaiki. Itu pun mahal, hampir 4 triliun sudah keluar, tapi nyatanya tidak terselesaikan banjir di Bandung Selatan. 4 triliun sudah kita alokasikan anggaran untuk itu. Bahkan sekarang Citarum Harum sudah mulai bekerja sejak beberapa tahun yang lalu, toh juga belum efektif bekerja untuk menghilangkan banjir. Nah kalau gitu, yuk kita hidup harmoni aja dengan banjir seperti di Vietnam. Tapi itu pun juga tidak mudah. Karena membangun rumahnya sudah terbangun dengan sangat masif, sangat dengan bangunan permanen, pabrik di sana banyak, jalan sudah terbangun, juga tidak mudah seperti di Vietnam. Jadi, ya itu terjadilah bencana-bencana seperti itu. Kemudian ada faktor, nah ini yang paling pika sebelum itu, faktor manusia. Paling banyak efek yang dilakukan oleh manusia dengan sadar bahwa itu akan terjadi. Galian-galian tambang itu sudah luar biasa, dieksploitasi, sudah mulai dilawan ambang batas kerusakannya sudah jauh melampaui itu. Bahkan kolam-kolam bekas kawah-kawah bekas galian itu agak terbiarkan
tidak banyak. Yang penting mereka ambil sumber daya alamnya, mereka ekspor atau bahkan diambil keluar, dan terjadilah kerusakan alam yang sangat dahsyat di sana. Itu yang banyak dikritik oleh banyak teman-teman kita di Walhi, di berbagai kalangan kampus, bahwa ternyata ulah manusia ini menjadi faktor penyebabnya, dan tidak ada atau sedikit sekali pertanggungjawaban terhadap ulah-ulah seperti itu. 2011 sampai 2018 dan mungkin juga angkanya sudah 2019 itu cuma 18 yang dapat diminta pertanggungjawaban dari ribuan kasus di sana. Hanya 18 yang dapat diseret ke pengadilan. Itu pun juga ada kasus yang hukumannya percobaan. Hukumannya dendanya ringan. Mereka ini contoh yang paling kecil, Pak. Saya ikut serta di dalam jadi saksi ahli di sana. Saksi ahli untuk kepentingan pemerintah, bukan kepentingan pengusaha. Nauzubillah. Di situ ada itu. Ada bertanggung jawab misalnya mereka yang paling kecil, yang sifatnya lebih kepada pengusaha lokal. Mereka mendapat untung 20 miliar, dari untungnya 20 miliar. Denda ditangkap, diurus, diselesaikan dengan kewajiban membayar denda dan ganti rugi, cuma 5 miliar. Mereka bayar. Jadi tidak ada efek kapok gitu, efek jerak gitu. 15 miliar dia sudah untung. Kerusakan lingkungannya dibiarkan. Kan hakim hanya mengatakan Anda telah bersalah dalam melakukan penambangan ini sehingga Anda didenda 5 miliar. Orangnya dihukum percobaan. Bahkan ada yang dalam bahasa Belanda, ini Pak Yana kita dikoreksinya Pak Yana, namanya onslag. Ada perbuatan tapi tidak dihukum. Ada perbuatannya tapi tidak bisa dihukum. Misalnya ibu-ibu di rumah tangganya suaminya itu kadang-kadang pelitnya minta ampun. Sehingga uang belanjanya tidak cukup menghidupi hari-hari keluarga. Nah, pada suatu saat si ibunya tadi ngambil uang di mana Pak Adi biasanya di kaos kaki, di kopiah gitu. Jadi simpan pokoknya. Pak ibu-ibu pandai mencari uang gitu. Tahu di mana tempatnya uang itu ada. Kemudian dapat pagi-paginya bapaknya melihat kok uang tidak ada, uangnya hilang. Masuklah ke pengadilan. Siapa? Ibunya ngaku, saya yang ngambil karena saya kebutuhan keluarga. Katakanlah diselesaikan oleh polisi dan diadili di pengadilan. Nah, ada satu alasan perbuatan itu namanya perbuatan pembenar. Ada pembenar dan pemaaf. Jadi dia dimaafkan. Ada perbuatan pencurian, betul, mengambil hak orang lain. Tapi ada alasan pemaaf untuk dia dihukum. Anak kecil melempar batu kepada orang, luka, karena anak kecil, kita akan kenakan pemaaf. Ada juga alasan pembenar. Misalnya, ada rumah kebakaran gitu, kemudian kalau dia takut merembet ke tempat sebelahnya, oleh si petugas pemadam kebakaran, rumahnya dibongkar untuk menghilangkan rembetan itu. Nah, tindakan membongkar bangunan adalah alasan pembenar, bukan alasan pidana. Meskipun kalau bahasa yang sehari-hari itu dianggap sebagai tindakan pidana, tapi dianggap sebagai alasan pembenar, alasan pemaaf. Nah, onslag itu alasan pemaaf dan pembenar itu ada. Jadi banyak pengusaha-pengusaha di sana, banyak yang dimaafkan, banyak dibenarkan. Saya nggak ngerti kenapa hakim seperti itu. Kan hakim itu kadang-kadang kata orang mah, hubungi aku kalau ingin menang. Jadi baik itu, KUH pidana, karena uang habis perkara. KUHD, kada uang hukum didagangkan. UUD 45, ujungnya duit dikasih 4 minta 5. Jaksa minyak dan memaksa. Pengacara penghalang segala cara. Jadi banyak yang begitu, mafia peradilan namanya. Jadi pengusaha-pengusaha, apalagi pengusaha asing, kalau Bapak lihat gambar peta Indonesia, kemudian pasang bendera-bendera asingnya, waduh sudah penuh, hampir penuh. Pertanyaannya, kalau rusaknya lingkungan, rusaknya hutan, rusaknya alam, sejahtera nggak kita ini? Itu pertanyaan besar. Ternyata kemiskinan di Kalimantan sama, di Papua apalagi. Mestinya kan efek, mereka punya sumber daya alam yang sangat kaya raya, mestinya dampaknya efeknya pada kesejahteraan, kemakmuran. Tapi ternyata rakyat tetap miskin, sekolah tetap mahal, rumah sakit tetap tidak dibangun. Jadi siapa yang diuntungkan dengan hal ini? Ini problem besar. Undang-Undang Dasar pasal 33 mengatakan bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi ini hanya fata morgana, ini hanya ilusi, ini hanya bayang-bayang saja. Bagus di atas kertas, tapi buruk dalam pelaksanaan. Ini negaranya Pak Yana itu model gini.
Apakah kita akan diam? Apakah kita akan biarkan ini berlangsung terus? Bencana-bencana terus akan berlangsung. Tapi tidak ada pertanggungjawaban dan tidak ada upaya pemulihan. Ini problem yang kita sekarang hadapi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Limbah industri sudah membuang sampah sembarangan. Sampah sekarang ini sudah menjadi bencana. Dan di dunia baru pertama kali Indonesia ada orang mati ketimbang sampah. Waktu di Lewi Gajah. Mereka aneh, itu sampah segede apa kok bisa menimbulkan akibat kematian? Ada longsor namanya. Karena ini sedang kita semua hampir pembuangan sampah dengan open dumping namanya. Dibuang begitu saja. Padahal undang-undang mengatakan itu harusnya sanitary landfill, terkontrol begitu ya. Dibangun sedemikian rupa supaya sampah tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan efek lingkungan, tidak menimbulkan bencana. Tapi kita abai terhadap hal itu sehingga menimbulkan dampak pada manusia. Ini juga bencana ulah manusia karena kita membuang sampah sembarangan. Di kita aja misalnya, hari-hari berapa kilogram sampah dibuang dengan percuma. Padahal Pak di daerah kelurahan di Cilandak di Jakarta Selatan, sampah jadi uang Pak Adi. PRW, kalau bisa PRT bagaimana caranya mereka tuh senang. Kalau buang sampah si pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga di rumah tuh justru mendapatkan uang dari sampah yang dibuang. Kita mah kan ditagih, kita mah ada uang iuran sampah. Justru di Cilandak mah mendapatkan uang pembeli uang dari penjualan sampah itu sebenarnya penjualan sampah. Kan di rumah tangga dipisah dan dipilah. Mana limbah domestik, limbah dapur, limbah organik, mana limbah non organik, di mana limbah B3. Jadi mereka di rumah tangga itu sudah otomatis sampah itu terpilah. Jadi tukang sampah yang ngambil itu sudah tahu bahwa ini akan menjadi uang sampah itu. Jadi rumah tangga itu datang ke suatu tempat, RW-nya itu ibu-ibu. Ke tempat Ibu Sumartono namanya. Dia dia kelola sampah itu, yang bagus-bagus sampah itu ditumpuk, disimpan dan dijual, ditimah itu jadi uang. Sampah organiknya dibuat composting, dibuat kompos, dibuat kompos itu dibuat pupuk sampah, pupuk organik. Itu pasti jadi uang. Kemudian mereka buat taman-taman dan pupuknya diambil dari sampah rumah tangga. Jadi nol sampah, zero waste. Tidak ada sampah yang dibuang ke TPS, tempat penimbunan sampah sementara. Tidak ada. Semuanya dikelola oleh RW itu. Di kita punya lahan tuh Pak, dekat sungai itu. Kalau dikelola dengan baik, mungkin tukang sampah tidak akan ke sana, tidak akan ke mana tuh di Jalan Indramayu. Tapi kita sekolah di sini. Dan tidak teknologinya, ini ada kebersamaan, ada ekonomi di situ. Kenapa itu tidak lakukan? Kita betapa bodohnya cari buang sampah sembarangan, batu baterai, obat bekas, elektronik, semuanya buang semua begitu saja. Padahal ini penyebab bencana di situ. Jadi Wali Kota Bandung sekarang sedang membuat satu namanya Kang Pisman. Kang Pisman itu pisahkan dan manfaatkanlah. Ini payana apa betul. Nah kita sekarang bisa, saya bisa datangkan ahli-ahlinya ke RW 11. Supaya bisa sampah itu tidak bisa dibuang begitu aja ke sana. Ke tempat sampah atau ke petugas pengangkut sampah. Tapi kita buang di tempat ini. Kita pisahkan mana sampah yang bisa diolah jadi kompos, diolah menjadi pupuk, mana yang kita bisa jual sampah itu kepada pemulung-pemulung yang memang membeli sampah itu dengan yang bagus. Ada kardus, ada kertas, ada botol, semuanya tertata dengan sangat rapih betul. Jadi ini kreativitas kita, inisiatif kita untuk mengurangi bencana kerusakan lingkungan. Beban lingkungan, banjirnya Bandung Selatan itu satu di antara faktor penyebabnya adalah sampah yang tidak terkelola dengan baik. Sampahnya di mana-mana luar biasa. Di samping limbah rumah tangga dan juga limbah industri. Tapi problem yang juga tidak kecil, faktor penyebab banjir itu, faktor bencana itu adalah karena sampah yang tidak dikelola dengan baik. Jadi ajarkan kita pada anak-anak kita, pada asisten rumah tangga kita, yuk cara buang sampah ini sampah dapur. Pisahkan, bungkus. Kita tidak akan pernah jorok, tidak pernah bau, tidak pernah jijik kalau sampah dikelola dengan cara bagus. Yang kardus, kertas, sampai itu campur dengan sampah rumah tangga yang busuk ya pasti bau, pasti jijik, pasti jorok. Tapi kalau kita kelola dengan baik sampah itu dari rumah tangga kita, dipilah, pasti akan bagus.
Bahkan kalau sampah rumah tangga menjadi yang organik tadi, sayuran, bekas daging, bekas makan sebagainya, dikelola baik, itu pasti tetap bisa orang bisa nyaman gitu bermain-main dengan sampah seperti itu. Kan sampah ini dikelola dengan baik, itu makanan yang bisa. Bapak Ibu sekalian, ada sampah namanya food waste, sampah makanan dari hasil kegiatan-kegiatan di resepsi pernikahan. Itu ada orang undangan datang gitu ya, ngambil makanan, apa aja diambil, muni semangat ngambil makanan gitu. 2-3 suap, ningali ayam bagus nih, simpan, ambil lagi. Ini padahal belum habis makanan yang diambilnya itu. Itu ibu bapak ini ada kurang lebih 1,3 ton per hari sampah makanan yang layak makan. Jadi kalau kita selesai resepsi, selesai seminar, makanan yang terbuang tadi dimasukkan ke mobil bak itu, dimasukkan sama itu, dibuang, padahal itu layak makan. Kan tidak mungkin ada undangan, Bu Pak itu namanya 2 suapnya, teraskan, masih nggak mau. Sukses pun dapat bersih-bersih, dah mah 2 suap lah. Tapi si undangan nanti dulu udah bekasi eta begitu. Jadi tidak mau mereka menikmati makanan yang habis, bersih, nggak ada. Ambil. Jadi hemat saya Bapak Ibu sekalian, kerusakan lingkungan, habisnya sumber daya alam kita, karena ulah kita hari-hari yang tidak bijaksana. Kan di Belanda, kalau saya hadiri berbagai macam pertemuan, atau mungkin guru-guru besar saya ngundang makan malam di rumahnya itu, atau makan siang di rumahnya itu, si cangkir itu kayak corong gitu. Ini di resepsi lah atau di kegiatan besar lah. Kalau di rumah sih gelas biasa. Tapi di acara-acara besar si gelasnya pakai corong. Siga corn gitu ya. Nah, kemudian kita ambil di dispensernya. Nah, corong itu kan tidak bisa berdiri. Pasti gak goler gitu. Karena alasnya kan kerucut gitu. Tajam. Saya pikir, kenapa gelas-gelasnya model es krim gitu kerucut gitu? Ternyata mereka ingin minuman yang dituangkan di dispenser itu harus habis. Dia tidak bisa disimpan begitu, habis pasti. Karena kalau dia habis kan bahaya begitu. Jadi habis. Makanan pun mereka sangat terbatas gitu makanannya gitu. Mereka hitung ini berapa yang undang segini. Ya undangan itu ya segitu. Kalau kita kan, seember sana, sebaskom gitu. Mereka tahu persis undangan segitu. Dan mereka akan makan, pasti habis makanan itu. Itu hebatnya mereka, pasti habis. Tidak boleh ada sisa makanan dalam piringnya, dalam pisinnya, semuanya habis. Makanan-makanan ringan maupun makanan berat. Itu mereka sadar betul, makanan ini berharga. Itu kan Islami. Itu Islami betul sebetulnya mereka cara memperlakukan makanan yang layak makan. Jadi kalau mereka ada sisa makanan, mereka bungkus, kemas dengan sangat bagus, sangat cantik kemasannya, berikan pada fakir miskin. Mereka sangat atoh Bu, kalau mendapatkan makanan yang layak makan, yang bersih di panti asuhan, panti jompo, mereka dengan gembira dan doa muncul di situ. Ya Allah berikanlah keberkahan bagi pengantin kedua pengantin mempelai ini, karena saya mendapatkan jatah makanan dari mereka itu. Kan kalau kita mau beres makanan bubar pengantin tuh sampah itu ditumpuk-tumpuk kayak di karungan gitu, dibuang ke tempat sampah. Saya kepengen kita ini biasakan. Makanan berat itu pakai dalam bahasa Sunda dulu zaman kecil saya. Undangan tuh pakai besek. Jadi besek itu lengkap itu makanan itu. Jadi pulang itu mereka membawa besek. Tidak dimakan di tempat, dimakan di tempatnya hanya makanan kecil saja untuk satu rahim. Makan beratnya dibungkus. Jadi ketika mereka pulang itu bawa bungkusan. Tapi kemasannya cantik betul. Mereka tidak malu membawa bungkusan itu. Dan begitu beres undangan, bersih makanan itu, termanfaatkan. Sisakan untuk fakir miskin, ini untuk undangan begitu. Makanan semuanya terkonsumsi dengan sempurna begitu. Karena mereka tidak ada sisa lagi, karena mereka dibungkus atau makanan kecil di tempat undangan dan kita makan dengan baik. Dan itu bisa makanan itu bisa duduk dengan enak, tidak usah pakai meja karena makanan kecil, makanan ringan. Kita dengan model sekarang, ada food waste, ada sampah makanan layak makan yang bertumpuk-tumpuk terbuang percuma. Jadi ini bencana pun juga akibat ulah kita yang tidak. Islam mengajarkan makan secukupnya, berhentilah kita sebelum kenyang. Itu artinya kita memang, makanya saya ajar kepada anak-anak saya, kalau kamu ke undangan, makanlah di rumah secukupnya.
Nah di sana tuh makanannya kecil-kecil saja, jangan 5 sampai nasi tuh, piring nasi si kerupuk udang teh goyang di atas kita. Saking banyaknya. Gitu. Belum selesai pindah setiap stall, setiap saung, setiap ini stand ambil lagi. Dan si panitia pun tidak bisa melarang, Bu. Jika tuh pas saya akan heula atau jojokan tuh kan dia kan bisa gitu. Nggak ada tuh petugas protokol perkawinan atau panitia itu mengingatkan makanan CF-nya ulah muwazir, nggak bisa. Rasanya kita agak kurang etis juga menyatakan itu. Kalau si pelit memiliki kita ngomong ngatain. Padahal ingin ada kebaikan di situ dan ini ada kebarokahan dari makanan itu. Saya kepengen anak saya waktu menikah dulu, anak saya namanya Cika, kamu makan, kita pakai itu. Orang tua saya tidak mengizinkan itu. Cika tuh cenah kamu teh kan baga duit, banyak cenah makanan dibungkusan gitu cenah gitu. Orang tua kami, keluarga kami tidak menyetujui dengan model makanan yang bagus itu. Jadi sebelum si undangan pulang tuh panitia membagikan selain giftnya kadonya berkado tengah mata itu sambil ada makanan yang dibawa. Si undangan pun merasa bahwa makanan itu bisa dibagi juga dengan keluarganya atau diberikan kepada anak jalanan di pinggir jalan, pengamen gitu atau warung kecil. Nih Pak, tadi kami di undangan ini bagus kok di kemasannya, silakan dimakan. Aduh, amalnya banyak gitu. Ketimbang dimakan di kapak, di tempat, tapi banyak mubazirnya, banyak terbuangnya. Dan insya Allah doa kita sulit untuk diterima karena kita berbuat zolim pada makanan. Jadi mas saya, kenapa tradisi kebiasaan kita dulu gitu, itu tidak dilestarikan dengan model yang dimodernisasi lah, sentuhan teknologi lah. Gitu. Saya kira bagus kalau misalnya kita seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ada yang pakai nasi bungkus gitu ya, tapi kan ibu-ibu makanannya sedikit. Dan disamakan bungkus itu antara makanannya Ibu Feni yang dengan makanannya Pak Yana yang gemul gitu. Sami Pak porsinya. Akhirnya makan ibu-ibu terbuang di tempat makanan. Kan Ibu Feni tidak bisa membawa-bawa itu bungkusan bekas makanan dus ke luar gedung misalnya gitu. Aduh, ini mental sikap kita yang tidak peduli dan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam yang terkuras karena kita tidak bijaksana. Kayak ibunya, kita buat demo nanti. Buat demo betapa kita membelikan taman-taman kita yang masih kosong gitu dipakai untuk tumbuhan makanan tanamlah apapun yang kita akan bisa tanamkan untuk hari esok. Jadi apapun kita bisa tanamkan, bisa ditanam gitu. Kemudian sampah kita bisa kelola. Jadi Pak petugas sampah itu di bawah itu yang elektronik saja, sampah B3 saja. Di sana pun ada tempat pembuangan sampah untuk B3 kayak botol baterai, bekas neon, obat keluarsa gitu. Atau obat bahan-bahan yang tidak bisa kita olah sendiri, mesti dengan mesin atau mesti dengan inilah pokoknya tempat tertentu gitu ya. Nah selebihnya sampah-sampah itu bisa kita kelola sendiri sehingga yang diangkutnya sedikit sekali oleh para petugas itu begitu. Dan itu akan menyelamatkan lingkungan kita. Penebangan secara liar luar biasa Bapak Ibu sekalian. 1 menit 60 detik kerusakan alam itu sama dengan kita menghilangkan 5 kali lapangan sepak bola. 1 menit kita kehilangan hutan 5 kali lapangan sepak bola. Kira-kira hitungan kasarnya begitu. 1 menit berapa hektar, juta hektar 1 tahun. Jadi luar biasa kerusakan alam itu. Kan nanti jangan-jangan Bu, sekarang ini kita masih bisa jalan-jalan ke hutan tanaman gitu ya. Kata profesor di Tokyo, dalam tahun 2070 katanya dia memprediksi 2070 itu akan terjadi perang dunia yang hanya memperebutkan air, kata dia itu. Hanya air bisa diperebutkan, itu diperebutkan oleh semua bangsa negara itu tahun 2070. Jadi memang kita terus merawat ibunya, tapi kira-kira ada apa tuh namanya? Ada potensi bukan lagi kita mencari minyak atau bahan bakar apapun gitu, tapi kita mencari air. Sekarang Bapak Ibu sekalian, dulu anak kita, anak TK begitu, anak PAUD gitu, kalau ke sekolah mereka itu dibekali makanan di box mereka, makanan gitu di listingnya, di apa namanya box makanan. Nanti Bu, dalam waktu tidak terlalu lama
mereka dibekali tidak hanya makanan, tapi juga oksigen. Karena kita ini udara sudah sangat terpolusi. Dibuka maskernya, dibuka itunya, wah batuk-batuk. Jadi mereka dibekali ini oksigennya. Bayangkan Bu, anak kita ke sekolah itu selain bawa buku, bawa makanan, juga bawa oksigen. Profesor Otto Sumarwoto tahun 70 mengatakan begini. Nanti Bandung, konon kabarnya, polisi-polisi dan masyarakat itu pasti kegiatan di luarnya pakai masker. Ini bukan karena COVID ya Bu ya, karena kena polusi. Diketawain banyak orang. Mana mungkin Bandung bisa kita pakai masker takut polusi. Sekarang terjadi Bu, polisi-polisi kita tuh pakai masker karena terjadi polusi. Sekarang ini terasa betul. Di Cimbulit, di kampus saya, itu orang tidak bisa lagi mengambil air tanah. Habis tanah air, tanah harus beli, air harus beli. Karena air tanah sudah terserap habis. Karena di tembok itu sehingga hujan tuh jadi run off ke bawah gitu. Susah mereka mencari air, susah sekali mencari air. Di daerah atas itu sudah mencari, karena air tanah itu sangat sulit sekali. Jadi ini kehidupan Bandung sudah seperti ini. Udara terpolusi, air sudah mulai langka, makanan sudah tidak bergizi karena banyak racunnya gitu. Jadi anak-anak kita bodoh, anak kita sudah terbelakang otaknya, pikirannya karena terpolusi gitu ya. Dan gizinya kesehatannya sudah terganggu. Anak-anak kita kayak begini kondisinya. Jadi makanan jajanan itu sudah pakai racun gitu, sudah tidak sehat. Pikirannya pakai internet, pakai gadget gitu. Jadi pikirannya sudah kekerasan, pornografi gitu. Ajakan-ajakan untuk LGBT itu sudah di dalam benak, di dalam kamar-kamar mereka, di dalam HP-HP mereka. Jadi kerusakan moral kita, kerusakan mental kita, kerusakan fisik kita itu by design. Semuanya akan rusak memang terjadi. Ditambah lagi dengan COVID, ya semakin parahlah keadaan kita begitu. Nah ini Bu, gambar-gambar ini mungkin tidak terlalu jelas, tapi ini gambar-gambar yang sudah menjadi fenomena alam, bukan fenomena lingkungan yang sangat serius. Ini kebakaran hutan. Kita ini tidak hanya mengekspor pakaian ke negara tetangga kita, pakaian makanan, tapi juga mengekspor asap diekspor ke itu. Ke Singapura sudah batuk-batuk karena kebakaran hutan yang tidak terkendali. Ini bencana sudah kali potretnya Bu, Bapak Ibu sekalian, bencana Indonesia tahun 2027 ini kayak begini. Kerusakan dahsyatnya kita negara adil makmur, gemah ripah roh jinawi, kolam susu, melempar biji jadi tanaman kayak gitu, hanya lagu nyiur melambai-lambai gitu. Ternyata pantai sudah dikuasai oleh mereka. Ada beberapa di Jogja itu pasir putihnya sudah sangat dieksploitasi oleh mereka begitu ya. Sungai sudah juga habis oleh polusi, tambang itu sudah habis. Anak cucu kita mau dibawa kemana, atau mau makan apa, atau mau hidup seperti apa? Kalau lagu-lagu itu menjadi lagu-lagu kenangan saja. Jangan-jangan anak cucu kita datang ke hutan-hutan yang dianggap hutannya masih bagus itu dari plastik hutannya itu. Semuanya itu dibuat secara artifisial, tidak resti. Singa semuanya ex situnya di luar habitatnya. Ada tempat sirkus, ada kebun binatang. Di hutan itu semuanya sudah tidak lagi bisa melihat adanya flora dan fauna yang asli gitu ya. Jangan-jangan singa itu jadi jinak betul. Dongeng kita kan singa itu raja hutan, raja rimba gitu. Ternyata singa itu dilus-elus itu. Dan bahkan singa itu di dalamnya mesin pakai kayak di tempat di mal-mal itu gereng-gereng pakai mesin gitu, pakai aki gitu. Nah, itu singa itu kayak begitu, kuda tuh kayak begitu. Itu gimana gitu anak-anak kita yang notabene ini kita adalah the big five, mega diversity country. Kita keanekaragaman hayati yang paling terbiasa hebat, 5 di dunia terbesar, terhebat. Dan kata orang, kita ini paling komplit hanya dengan 2 musim, pasti hidup kita arah rakyat kita adalah sejahtera. Waktu saya presentasi di Belanda tentang bagaimana tentang lingkungan hidup dan tata ruang di Indonesia, pasti kata mereka itu, Anda ini bagian dari kesejahteraan. Kami sulit sekali mendapatkan alam yang indah. Kalau kami liburan, baru mereka berada pada tempat-tempat yang indah, yang nyaman. Setahun sekali itu pun juga nabungnya luar biasa. Tapi Anda tiap hari menikmati anugerah alam itu.
bahagialah orang Indonesia. Bari jeung cerik eta mun kitu udah padahal menderita kita sedih, kita sedih. Tapi mereka menganggap kita bahagia, sejahtera, makmur karena alam kita. Jadi ini bencana-bencana ini yang mereka yang kita hadapi. Ini dari bencana alam terjadi di awal 2021 ini. 2021 di awal aja sudah angka dahsyatnya seperti sayangnya tidak terlihat jelas, Bu. Tapi kalau saya bacakan ini bencana luar biasa besarnya gitu ya. Ini informasi. Nah, sekarang apa faktor penyebab lain dari bencana ini, yaitu korupsi. 2017, 2018, 2019 itu ada 362 kepala daerah itu jadi terpidana. 362 kepala daerah yang dicokok, yang diambil karena persoalan pilkada. Jadi pil pahit bagi kita, Bu. Karena mereka betul-betul izin disebarluaskan. Hukum tidak boleh, ada hukuman minimal, ada pertanggungjawaban diperluas. Tidak hanya dia, si koruptor tadi, juga keluarganya dikena. Keluarga yang menerima kekayaan dari korupsi itu dimintai pertanggungjawabannya. Istrinya, anaknya. Kenapa ketika Anda menerima uang banyak dari suami atau dari ayah itu atau dari ibu misalnya yang jadi pegawai itu, kok Anda diam saja? Tidak pernah mengingatkan, Pak, itu uang di mana? Kunaon bet loba kieu? Saya mah curiga Bapak teh damil dari yang tidak halal gitu. Saya tidak mau anak istri kita diberikan rezeki yang tidak halal. Di mana Bapak itu? Kalau kita ngomong gitu, Pak, Ibu, selamat. Tapi kalau si Bapak mana hebatnya, Bapak teh kalian golongan opat, tapi gini-gini kaya nih bengat. Buat bisa ibeli itu. Nah, itu terjadi pertanggungjawaban seperti itu. Kekayaannya disita, orang-orang keluarganya pun diambil sebagai turut serta dalam tindakan pidana, namanya medepleker. Turut serta dalam tindakan pidana. Karena sekarang ini koruptor ditahan, dihukum bertahun-tahun, keluarganya menikmati betul. Seserian di foto, di selfie gitu. Suaminya digolok di barobol gitu. Tapi keluarganya tetap menikmati kekayaan itu. Nah, ini tidak adil bagi rakyat. Bu, Pak, kekayaan dia tuh banyak banget simpanannya. Banyak banget tabungannya, banyak banget tanah dan sawahnya. Begitu dia keluar pun tetap dia kaya. Tidak adil, Pak. Nah, maka ada namanya perluasan pidana dan juga ada denda terhadap mereka yang kita sebut sebagai hukuman memiskinkan dia. Memiskinkan. Jadi korupsi diambil, di pengembalian pengembalian barang yang dikorupsi, kemudian dia dikenakan denda, dan denda itu dibayar dari uang halal dia. Habis harta dia. Habis. Karena apa? Karena dipakai bayar denda dan uang korupsi dikembalikan. Dan mereka dilacak. Ada pelacakan hanya PPATK. PPATK itu adalah yang bisa transaksi apapun bisa dilacak. Walaupun nama pembantu, nama supirnya, nama anaknya, nama selingkuhannya, ada gitu ya Pak, nama-nama itu. Tapi terlacak, Pak. Sekarang tuh ada teknologi yang bisa melacak kekayaan orang itu di mana. Walaupun nama-nama orang lain. Ada teknologi, ada forensik yang menjelaskan kayak ini siapa yang pemilik sebenarnya begitu. Kan banyak Bu ya. Sok beli tanah atas nama supirnya, atas nama anaknya, atas nama mantunya, atas nama orang lain, tapi uang dia. Nah, itu modus itu sudah ketahuan. Akan ketahuan. Jadi korupsi sekarang itu dimiskinkan, diperluas pidananya, tidak akan dapat mereka namanya remisi, pengurangan hukuman, tidak ada. Pokoknya hukumannya 10 tahun tidak akan berkurang, tidak ada remisi. Jadi itu adalah cara-cara kita untuk memberikan efek jerak pada si pelaku koruptornya itu, kepada pelaku korupsinya itu. Aduh, Pak Edi itu suaranya tapi tidak. Ya, ini Pak betul-betul suaranya. Penyalahgunaan, pembayaran fiktif, kolusi, biaya dinas fiktif, suap, pungutan tidak resmi, penyalahgunaan fasilitas kantor, imbalan tidak resmi, pemberian fasilitas tidak adil, bekerja tidak sesuai ketentuan prosedur. Ini korupsi kecil-kecil tapi kena. Sekarang sudah ada 30 jenis perbuatan yang bisa tidak disiplin waktu. Tidak disiplin waktu itu menjadi korupsi sekarang. Yang semula kita bicara, kita harus on time ya, on time. Sekarang on tohon itu dikenakan. Yang on tohon itu, Bu. Yang on time betul, tapi yang on tohon itu, yang datangnya Hawaii, rumah manehna, kena sekarang ini. Rugi negara, rugi karena waktu terbuang percuma. Sekarang harus pada disiplin waktu memang menjadi penting. Dianggap sebagai tindakan koruptif namanya. Bukan korupsi, tindakan koruptif. Tindakan yang bernuansa
penyalahgunaan begitu. Namanya sekarang gini. Jadi kalau oleh Pak Adi DKM diundangkan, kita undang jam 9 pagi jam 0.00. Datang jam setengah 10, jam 10, jam 11, bahkan rek bubar, rek datang. Itu perilaku koruptif namanya. Lepas kita, Pak. Termasuk dosen-dosen kalau ngajar jam sekian, itu juga perilaku koruptif. Waktu itu menjadi uang. Komisi tidak transaksi jual beli yang tidak setor kas negara, menunda memperlambat pembayaran, mengumpulkan dana taktis, penyalahgunaan anggaran, menerima hadiah misalnya. Sekarang wajib kalau ibu bapak menikah anaknya, ada titipan di atas 10 juta, lapor ke KPK. Nah bisa. Itu pasti kalau ada kecurigaan ini diambil dari vendor, dari rekanan, pasti tidak akan diberikan tuh uang itu, ditahan oleh KPK. Karena ibu punya hubungan ini. Saking menjaga integritas seseorang pejabat. Hakim sekarang Bu. Kita misalnya ada perkara di pengadilan, kemudian si hakim tadi punya acara pihak tadi pengacaranya bukan si pihaknya, pengacaranya itu ada resepsi. Hakim datang ke resepsi tadi, itu hakim itu diberhentikan. Padahal ada resepsi. Kenapa itu? Hakim ingin netral betul. Jangan sampai ada main-main dengan si pengacara itu. Padahal pengacara itu undangan biasa gitu. Hakim diundang, tidak boleh hadir ketika ada perkara yang sedang diadilinya oleh dia. Tidak boleh hadir. Di Inggris Bu ada hakim keluar dari toko buku begitu, hujan, si pengacara itu memberikan ini, payung, Pak. Yes, ini payungnya cenah mangga ku abi dijejapkeun ke mobil. Oh, mangga tunun, dipotret Pak oleh masyarakat. Itu dia berarti diberhentikan hanya karena dipayungi oleh pengacara yang sedang berperkara itu. Menjaga integritas menjadi sangat-sangat luar biasa. Kalau mau pemberian, Bu, datang ke resepsi aja kita kenakan etika, dipayungi oleh pengacara yang sedang berperkara melanggar etika gitu. Apalagi pemberian. Itu sudah pasti melanggar hukum, melanggar etika. Markup, mengubah dan memanfaatkan kelemahan sistem teknologi, menurunkan kualitas, pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi. Inilah bentuk-bentuknya, ini faktor penyebab korupsinya. Kayaknya punya ada waktu sendiri lagunya, ada ini terus jam genap ya. Terus ya pasti ini ada faktor-faktor penyebab korupsi dan kita bisa cari solusi faktor penyebabnya ini apa, sehingga kita bisa memberikan jalan keluar karena faktornya sudah kita identifikasi. Kalau polisinya bersih, tak ada masalahnya. Jaksanya bersih, sudah tahu penyebabnya. Iya. Nah, ini apa faktor-faktor penyebab dan faktor-faktor akibat dari polisi seperti dari korupsi. Upaya memberantas ada, upaya memberantas KKN ada, upaya ada, regulasi cukup, aparatnya ada, teknologinya ada. Tapi kalau korupsi Indonesia itu paling marak. Sekarang kita berada pada posisi 97 dari 116 negara yang diteliti. Ternyata kita masih posisi 97. New Zealand, Singapura, Denmark, Finlandia itu 10 besar. Zero corruption. Tidak akan mungkin ada korupsi di negara-negara itu. Di kita 87 dari 116 negara yang diteliti oleh Transparansi Internasional. Waduh, tiba RT, RW, kelurahan, kecamatan, ayawe pungutan itu, punten itu kayak gitu. Segala, makanya sekarang ada istilahnya OSS untuk perizinan itu, online submission service itu, supaya semuanya bisa diselesaikan dengan tidak melalui berhadap-hadapan gitu. Tapi ayawe cara-caranya itu, payana apalah, caranya apa bukannya melakukan tapi apal gitu. Bukan beliau yang melakukan, tapi apa betul saha-saha kabaca lah saya tahu gitu. Ya Pak Yana ya. Nah saya dengan Mang Oded ada pengajian rutin, ada liko istilahnya mereka itu setiap hari Sabtu dengan Pak Wakil, dengan Pak Sekda dan saya begitu ya. Berempat atau berlima karena ada satu stafnya Pak Wali Kota. Pak Wali kan bilang sini, kalau ada saya mendengar kata Mang Oded, orang ada pejabat ini, saya tidak akan pernah toleransi apapun. Saya akan bantu polisi, bantu penegak hukum untuk menyeret orang itu. Tapi kalau mereka betul-betul orang yang benar, tapi difitnah, saya akan berhadapan dengan mereka. Saya akan berani pasang badan, gitu. Istilahnya begitulah. Pokoknya harus bersih, Bang. Harus maslahat, baru barokah. Karena ujungnya dari visi misi kita adalah Bandung agamis, moralnya gitu. Nah, saya dengan Pak Sekda, Pak Emak, ini kira-kira apa tindak lanjut dari kita supaya amanat ini kita bisa jalankan. Kita kerahkan aja, pengawasnya, semua di perizinan, di bagian pelayanan publik, di proyek,
di pengadaan barang dan jasa, semuanya kita kawal betul. Pastikan betul. Kita umumkan pada publik. Kalau ada mereka berhadapan dengan para pejabat minta uang, sudah. Habis karirnya, habis nama baiknya, habis reputasinya, dan penderitaan pada keluarga. Kita buat seperti itu. Kalau mereka bermain-main dengan uang negara, uang pemerintah, uang soal, uang gratifikasi dan sebagainya. Mudah-mudahan tekad ini Pak Yana, mudah-mudahan kita pegang bersama di Kota Bandung ini. Walau alamnya banyak prakteknya, tapi ini sebuah tekad yang harus kita hargai begitu. Bahwa Bandung harus ada apa istilahnya zona integritasnya, integrity island istilahnya itu. Bahwa kita ada zona, ada kawasan setiap kantor yang bersih dari tindakan KKN itu. Nah, bagaimana sikap kita di dalam? Nah, semua agama mengajarkan kerusakan lingkungan. Semua agama. Kita juga di dalam Al-An'am ayat 163-17. Semua Yahudi, semua ini mengajarkan kerusakan dan korupsi itu sangat berbahaya dan sebagainya. Nah, pesan terakhir Bu. Sebelum hatur nuhun ya Bu ya. Bagaimana kita menghadapi musibah katan kabarnya? Ini nanti lanjutannya oleh Pak Ustadz Adi yang akan menjelaskan satu persatu dari poin-poin ini. Saya hanya menyebutkan saja, saya tidak bisa menerangkan. Yang menerangkan, menjelaskan, mengambil nas-nas Qur'annya itu Pak Ustadz Adi atau Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, yakini bahwa musibah dalam bentuk bencana alam dan non alam. Non alam itu misalnya karena bencana manusia, COVID gitu, itu COVID atau non alam. Bagi umat beriman merupakan ekspresi cinta Allah kepada umatnya, cinta Allah pada hambanya, sebagai ujian yang nyata. Jadi bukan azab, tapi ujian. Kalau kita orang beriman, hal ini tergantung bagaimana penyikapan kita atas musibah yang terjadi. Tergantung kita. Kalau kita suudzon pada Allah, doa mages ngabudah itu enggak. Kunaon teh menderita we lah. Ini suudzon, tak eta menjadi azab. Tapi ya Allah, musibah ini mungkin jadi berkah dan sebagainya. Itu jadi apa namanya? Jadi ujian. Yakini bahwa di balik musibah ini terjadi ada suatu hikmah yang diperoleh, baik dalam bentuk ujian kesabaran maupun terciptanya atau lahirnya berbagai macam ilmu pengetahuan. Jadi ada hikmah. Kalau ada bencana alam banjir, ada ilmu-ilmu yang kita peroleh. Bencana longsor, ada ilmu yang kita peroleh untuk penelitian dan sebagainya seperti Jepang, Vietnam dan sebagainya, yang mungkin jadi musibah jadi ilmu, jadi kreatif, jadi inovatif gitu. Jadi kita bisa mengambil hikmah dengan ilmu. Yakini musibah apabila diterima dengan ikhlas akan menjadi penghapus dosa-dosa. Ya, dosa-dosa habis Pak dengan ini teh. Lumayan lah. Ada hadisnya Pak Adi akan nerolang nanti. Sabtu depan Pak Adi akan menerangkan ini. Oh, itu benih agama tegasnya gitunya. Iya, yakini bahwa musibah ini adalah penghapus dosa, kifarat kita. Selalu berpikir positif dan berbaik sangka kepada Allah bahwa apapun yang menimpa kita akan menjadi kebaikan, akan ada kebaikan. Yuk kita tunggu kebaikan itu menjelang. Akan menjelang kebaikan itu akan segera hadir kalau kita dengan ikhlas, dengan sabar, dengan tawakal. Yakini bahwa setelah menghadapi kesulitan, kita akan mendapatkan kemudahan. Itu ada hadisnya, ada Al-Qur'annya bahkan. Selalu bertanam sikap optimis bahwa kita bisa menyelesaikan setiap musibah. Karena Allah pasti tidak akan pernah memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Juga ada Qur'annya. Hadapi setiap musibah dengan melakukan berbagai upaya dan ikhtiar. Tidak bijaksana menghadapi musibah hanya dengan doa semata-mata, tanpa usaha untuk menyelesaikannya. Allah Subhanahu wa taala akan menilai seberapa usaha keras kita. Itulah yang menjadi amal kita nanti. Karena kita ada usaha, ada ikhtiar. Dan akhirnya memang kita harus menyerahkan pada Allah dengan doa kita. Hatur nuhun, aku sudah kesami ini sampai belajar Pak Adi, hatur nuhun sapunten bisanya minta berguna mendingan bobo muli bobo gulemnya daripada mendengarkan saya yang tidak berguna, tidak bermanfaat ini. Tapi saya yakin betul bahwa ini banyak PR kita yang harus kita selesaikan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, hamba Allah yang ikhlas, hamba Allah yang sabar, hamba Allah yang punya ikhtiar untuk menyelesaikan semuanya dengan upaya kita bersama. Kebersamaanlah yang kita bisa menyelesaikan semuanya. Demikian, mohon maaf Pak Adi, Bapak Ibu sekalian, punten bisa. Tapi aku mau bantun cuma di dia. Tapi ini karena perintah Pak Adi. Anda teh warga BKM, cik atuh sedikit gitu. Sedikit berbagi dengan kami ini, sedang gitu ya. Kalau tidak, punten Sep, kami mah akan berhitung dengan Asep ini. Kalau tetangga, sebal wae cenah. Karena perintah Pak Adi, perintah teman-teman Bapak sekalian,
Pak Iwan juga kontak-kontak saya terus, Pak Agus juga minta. Nah, saya akhirnya harus memberanikan diri di hadapan bapak-bapak yang tokoh-tokoh yang sudah mumpuni dalam berbagai ilmu. Hapunten Bapak sekalian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.